Pemirsa Intens Investigasi. Satu persatu tabir mulai terkuak ataukah ini hanya sekadar ilusi netizen semata? Di tengah panasnya bara perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, jagat maya mendadak gempar oleh drama cocok logi yang mengkait-kaitkan nama artis cantik yang diduga Aura Kasih. Unggahan misterius bertuliskan Miss You R hingga buket bunga dengan ucapan Thank You R seolah menjadi kepingan puzzle yang mulai disusun netizen. Puncaknya, sebuah lukisan pria di pinggir danau hingga pantun-pantun Ridwan Kamil yang kerap membawa nama Aura Kasih, membuat spekulasi kian liar tak terbendung. Mungkinkah ini hanya kebetulan atau sebuah sinyal rahasia yang mulai bocor ke publik? Lantas, bagaimana dengan bantahan tegas pihak Aura Kasih yang mengancam akan lapor polisi bagi pengunggah pertama isu miring itu di media sosial? Dan apa maksud pernyataan Lisa Mariana soal adanya sosok perempuan lain yang siap mengejutkan publik? Benarkah semua klarifikasi ini mampu meredam riuhnya spekulasi atau justru ini adalah awal dari terbongkarnya rahasia besar yang sesungguhnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Di tengah panasnya proses perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, baru-baru ini jagat maya mendadak gempar. Sebuah drama cocok logi baru saja meledak mengkaitkan nama artis cantik yang diduga Aura Kasih. Mulai dari unggahan foto di luar negeri dengan sematan teks misterius Miss You R hingga buket bunga merah muda yang lagi-lagi tertuju untuk sosok berinisial R. Puncaknya, sebuah lukisan pria di pinggir danau yang diunggah Aura dinilai terlalu identik dengan video pribadi milik Ridwan Kamil. Tak sampai di situ, banyaknya video Ridwan Kamil yang setiap kali berpantun selalu membawa nama Aura Kasih. Netizen pun kian liar berspekulasi. Mungkinkah ini hanya kebetulan atau sebuah sinyal yang mulai terkuak? Benarkah inisial R tersebut adalah sosok yang tengah ramai dibicarakan? Gerah namanya terus dikait-kaitkan dalam kemelut rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia, pihak Aura Kasih akhirnya buka suara. Lewat kuasa hukumnya, sang artis secara tegas membantah keterlibatan dirinya dalam isu yang tengah liar beredar. Pihak Aura mengaku sama sekali tidak tahu menahu mengapa deretan cocok logi netizen bisa sampai menyasar pada namanya. Tak main-main menganggap hal ini sebagai fitnah yang mencoreng nama baik. Aura Kasih kini dikabarkan tengah menyiapkan serangan balik. Sejumlah bukti masih dikumpulkan untuk menyeret oknum pertama ke jalur hukum karena berani menyebarkan isu panas ini. Saking istimewanya ibu-ibu, atur nuhun ke Sumedang saya kasih pantun. Aura Kasih pergi makan rendang, Atta Halilintar pergi makan bakso tulang. Terima kasih untuk masyarakat Sumedang, MTQ Jabar sukses dengan gemilang. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Nggak benar itu semuanya, nggak benar itu semuanya. Belum.
lagi dikumpulkan yang dari kita ya. Karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI ya gitu ya. Jadi nggak benar gitu. Masih terkait itu sih Mbak. Dan soal tadi sosial media itu kan haknya dia ya, mungkin ya dia merasa terganggu dengan komen-komen warga masyarakat yang lumayan offended lah. Jadi untuk menjaga ketenangan juga lah ya, itu hak dia kembali lagi. Kita belum bisa banyak komentar sih terkait itu kan juga ranah privasi ya sebenarnya, nggak usah terlalu digubris lah. Kita fokus ke perwalian anak. Namun, di balik bantahan tegas tersebut, sebelumnya muncul pernyataan mengejutkan dari sosok Lisa Mariana. Seolah sudah mengendus adanya riak-riak panas, Lisa mengaku tak heran jika nama Aura Kasih kini dikaitkan dalam kemelut rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Bahkan, Lisa Mariana menyebut fenomena ini hanyalah puncak gunung es, karena menurutnya masih banyak sosok perempuan lain di luar sana yang ia istilahkan sebagai Lisa-Lisa lainnya yang siap mengejutkan publik. Maksudnya ya dibilang panutan siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih itu kan, ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan, ya gitu sih Mas. Sebenarnya udah tahu aja gitu. Sebelumnya sih aku udah tahu, nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan. Gini loh Mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak, aku yang disalahkan. Padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan. Terlepas dari panasnya isu yang mengkaitkan namanya, Aura Kasih sendiri rupanya tengah disibukkan dengan urusan hukum lain yang tak kalah krusial. Ya, saat ini pelantun Mari Bercinta ini diketahui sedang fokus menjalani proses persidangan demi memperjuangkan hak perwalian anak. Agenda persidangan kali ini pun telah memasuki tahap musyawarah antar pihak. Kuasa hukum Aura Kasih menjelaskan bahwa keputusan final nantinya akan diumumkan secara transparan melalui sistem e-court. Jadi hari ini rencananya putusan penetapan atas perwalian anak dari Aura Kasih di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Cuma putusannya tuh karena e-court, jadi dari tadi kita juga tunggu, belum keluar. Jadi perwalian anak itu dibutuhkan untuk kalau mereka mau keluar negeri itu kan imigrasi minta bukti penetapan perwaliannya. Terus kalau mau minta visa juga ke kedutaan itu perlu gitu. Kalau yang kami tahu ya dari awal pengajuan, kebetulan lawyernya lain itu memang tahun 2020 ya, 21 ya. Nah, 21 itu dia udah pergi meninggalkan Indonesia, kebetulan warga Meksiko ya. Brasil. Terus nggak ada kabarnya. Jadi Aura Kasih sebagai orang tua tunggal dia harus kayak sekolah anak, yaitu keluar negeri, itu kan perlu butuh dari penetapan pengadilan. Terlepas ramainya isu miring yang mengkait-kaitkan namanya dengan sosok Ridwan Kamil. Seperti apa pula Aura Kasih menyebut bahwa tujuan hidupnya kini hanya untuk anaknya? Di balik semua hiruk-pikuk pemberitaan yang menerpanya, Aura Kasih tampaknya telah berada di titik balik kehidupan yang lebih dewasa. Dalam sebuah kesempatan, wanita 38 tahun ini secara terbuka mengungkap bahwa fokus dan tujuan hidupnya kini telah berubah total, semata-mata hanya untuk sang buah hati. Ia tak menampik jika sosok Aura Kasih yang dulu adalah perempuan yang sangat gila kerja, namun sempat kehilangan arah hingga seringkali menghabiskan hasil keringatnya hanya untuk sekadar hura-hura.
Namun kini, semua kemewahan itu tak lagi menjadi prioritas utama. Jadi seorang ibu. Rasanya gimana? Hidupmu berubah gitu semenjak itu? Sangat berubah, lebih happy, dan kekosongan yang selama ini bertahun-tahun gitu ya, kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan. Kalau dulu, aura yang dulu kayak gimana? Nggak jelas mbak, kayak nggak jelas aja. Ngawang gitu ya? Ngawang banget, iya, kayak kerja terus tapi bingung buat apa. Akhirnya kan hura-hura, uangnya habis nggak jelas gitu kan. Kalau sekarang kan jelas kita kerja tuh tujuannya memang buat ke anak ya. Selain Dulu aku nggak pernah mau kawin mbak, nggak pernah punya anak. Cuman di 2000 berapa tuh memutuskan untuk aku harus punya anak nih gitu kayaknya, karena kan kosong. Sedihnya pasti ada, karena kayak aduh aku nggak bisa ngasih keluarga yang perfect buat dia, yang normal. Kadang kalau lihat orang kan kayak masih ada suaminya, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya gitu, kayak perfect ya gitu. Tapi ya balik lagi nggak boleh iniin lah, kasih pengertian aja gitu kan. Terus juga kita mau lakuin sesuatu tuh ada remnya gitu. Kayak kita mau ngapain apa tuh kita inget anak, kayak aku liburan nih gitu, habis liburan nggak boleh lama-lama gitu, karena harus sama anak kan, kasihan gitu. Terus kayak kita mau main juga nggak boleh terlalu pulang malam, kasihan gitu aja. Seolah ingin benar-benar bertransformasi, Aura Kasih kini juga tengah sibuk meningkatkan kapasitas dirinya. Tak tanggung-tanggung, sang artis diketahui sedang mendalami seni kuliner dengan mengambil les memasak menu mancanegara, mulai dari hidangan Prancis hingga menu khas dari 30 negara lainnya. Demi fokus mengupgrade diri, Aura pun sengaja menarik diri dari hiruk-pikuk pergaulan dan membatasi jadwal syuting film. Baginya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak sambil mencoba peruntungan di dunia bisnis baru, sembari memantau tumbuh kembang sang anak. Aku lagi les masak Prancis, sekarang udah intermediate, udah masak 30 negara. Aku unlock skill baru dong, harus punya skill baru kan. Aku udah mulai nih ngelukis, udah bisa nih, tapi kalau ngelukis kan sendiri. Kalau terus habis itu kayak gue harus ngapain ya gitu, maksudnya unlock skill baru apa, ya udah aku masak Prancis gitu. Sebenarnya ini sih semua sih belajar semua makanan semua negara sebenarnya. Aku udah tidak bersosialisasi banget, terus aku juga film kan lagi banyak nggak ambil gitu kan, lagi pengen kayak aku dari umur berapa mbak itu, dari 2007 apa kerja terus kan gitu loh. Jadi ya mungkin ini waktunya istirahat, terus coba bisnis baru, terus unlock skill baru gitu, upgrade diri lah. Di tengah dirinya yang fokus ingin mengupgrade diri dengan bertransformasi menjadi pribadi yang own-nya tujuan hidup, lantas seperti apa pula Ayu Aulia mengaku tidak mengetahui tentang dugaan keterlibatan Aura Kasih dalam rumah tangga Ridwan Kamil? Pemirsa Intens Investigasi. Bola panas isu yang mengkait-kaitkan Aura Kasih dengan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya ternyata ikut memancing komentar dari sosok Ayu Aulia. Meski mengaku tidak tahu menahu secara pasti mengenai kebenaran keterlibatan Aura Kasih dalam keretakan rumah tangga Ridwan Kamil, namun Ayu Aulia seolah melontarkan sindiran yang cukup menohok. Secara mengejutkan, Ayu memberikan peringatan keras kepada sosok berinisial AK tersebut. Baginya, mengakui sebuah kesalahan jauh lebih terhormat daripada harus terus bersembunyi di balik batu. Lantas, apakah pernyataan ini merupakan sebuah kode keras atas apa yang sebenarnya terjadi, ataukah sekadar opini pribadi yang kian memanaskan suasana?
tanggapan saya kaget banget. Ya kalau netizen cocok lagi dan itu cocok, ya berarti bener gitu aja. Kan netizen maha benar. Tapi Kak Ayus Enggak sih kalau aku yang pernah dengar mungkin Mbak Lisa yang lebih tahu. Tapi kalau masalah AK dan RK, ya kalian luar biasa, keren banget. Buat Mbak AK mengakui kesalahan lebih baik dibandingkan ngumpet di balik batu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.